Said. Ya, Di sini dia merupakan salah satu pada hari ini saya akan hasil di Mekah. Sebelum Juga termasuk Asmaul Nawawi yang diajar oleh biografi dari nasab seorang dengan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizaki dari kelas 10 IPA 1 ingin mempresentasikan produk biografi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Cerita awal keislamannya adalah ketika awal turunnya wahyu, Abu Bakar mendakwahkan kepada sahabat-sahabatnya dan Abu Ubaidah termasuk ke dalamnya. Begitu ia mendengar dakwah tentang Islam, maka beliau langsung masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian berlanjut ke hijrahnya, yaitu beliau mengikuti hijrah yang ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Namun karena kecintaan beliau yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad, beliau kembali lagi ke Mekah untuk mendengarkan kajian-kajiannya. Ketika diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, beliau langsung berhijrah ke Madinah dan sampainya di sana beliau dipersaudarkan dengan Sa'ad bin Mu'az. Salah satu kehebatannya adalah pada saat perang Badar, beliau berani membunuh ayah kandungnya sendiri yang berada di pihak kafir demi memperjuangkan agama Islam. Maka hal ini sangat dikagumi oleh Umar bin Khattab, sehingga pada saat pemilihan khalifah pengganti Umar, beliau berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku mengangkatnya sebagai penggantiku. Di akhir hayatnya daerah beliau ditimpa oleh penyakit taun. Maka beliau wafat oleh perkara tersebut. Ketika beliau disuruh oleh Umar bin Khattab agar meninggalkan daerah tersebut, beliau menolak karena tidak ingin meninggalkan kaumnya. Maka ketika berita tentang wafatnya sampai ke telinga Umar, maka Umar pun langsung menangis dan mendoakannya. Biografi ini dikutip dari buku Ensiklopedia Sahabat yang pertama yang ditulis oleh Mahmud Al-Misri, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i dengan tebal 583 halaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Fahri dan produknya tadi itu menarik dan sudah cukup lengkap. Tetapi kalau dilihat dari produknya terlalu simpel ya. Menurut kamu harusnya seperti apa? Tapi ya udah bagus sih Bu, tapi polos aja. Ya, secara kreatif sudah kreatif? Sudah. Sudah. Terima kasih Hilmi ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Syabudin dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah produk dari teks biografi Imam An-Nawawi. Berikut ada biografi dari beliau, yaitu nama asli beliau yaitu Yahya bin Syaraf bin Hizam ad-Dimashqi atau yang biasa disebut Imam Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 631 Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram. Beliau dilahirkan di keluarga muslim yang sederhana. Pada usia 7 tahun, di saat beliau sedang tidur di samping ayahnya, beliau terbangun dan melihat cahaya menerangi rumahnya yang gelap gulita. Beliau kemudian membangunkan kedua orang tuanya. Kemudian ketika keluarganya bangun, keluarganya tidak melihat adanya cahaya di rumah beliau, di rumah mereka. Ayahnya pun kemudian mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ayahnya pun merasa bahwa Imam An-Nawawi kelak akan menjadi orang besar. Kemudian pada usia 9 tahun, ayahnya mengajak Imam An-Nawawi pergi ke Damaskus dan menempatkan Imam An-Nawawi pada Madrasah Ar-Rawahiyah
Dalam waktu singkat, beliau dapat menghafal kitab At-Tanbih. Dan dalam sehari beliau dapat belajar hingga 12 pelajaran. Kemudian pada tahun 670 Hijriah, beliau mulai menulis kitab yang sangat bermanfaat. Di antara bukunya antara lain adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, At-Taqrib, dan Adab Hamalah Al-Quran. Imam An-Nawawi tidak diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menderita sakit dan kemudian meninggal dunia pada malam Selasa, tanggal 24 tahun 676 Hijriah. Lebih dari 20 orang penyair berduka dan membuat puisi untuk atas kepergian beliau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang teks biografi oleh Syauqi Syabudin dan produknya secara keseluruhan tuh bagus. Produknya. Dari produknya. Tapi kalau dari Syauqinya kesiapan berbicaranya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Terus ya udah Bu, bagus. Ya, terima kasih. Ya. Namamu siapa? Faris Salman. Ya. Mulai. Cahaya redup kuasai ruang, terasa kelam yang tak kunjung hilang. Menunggu datangnya cahaya benderang, tetap berkawan dengan juang. Jadikan lokomotif harapan, relakan jabatan demi masa depan. Aspirasi diserukan, ciptakan gundah dalam lingkaran setan. Diasingkan, dibuang, tercipta guna ritme kehidupan. Tak henti Ibu Pertiwi diperjuangkan, meski raga tak sempat rasakan kebebasan. Jiwanya ciptakan kemerdekaan. Terima kasih Dr. Cipto Mangunkusumo. Nama dan kelas. Angkasa Taki Aska, kelas XIPS 2. Siapa yang tahu tokoh ini? Beliau Safiatuddin, perempuan yang bijak dan juga cerdas di masa lampau yang telah ku ketahui. Pernahkah kau bertanya seperti apa masa pemerintahannya? Pernahkah kau mengira seperti apa pintar beliau? Ilmu maju di bidang sastra, tambang emas mencapai kejayaan. Sultanah muda, militer kuat, dihormati para rakyatnya, membuatku tersadar haus ilmu itu ya penting. Syafruddin Prawi Negara, aku coba ingat lagi waktu lahirmu kala itu 28 Februari di Benten Serang Anyar Kidul. Oh Syafruddin Prawi Negara, anak kedua dari Raden Arsyad Prawi Ratmaja, asalnya dari keluarga priai, punya darah Banten dan Minang. Oh Syafruddin tokoh inspirasi, aktif dalam organisasi, jadi menteri dari beberapa kabinet saat itu. Ini kisah hidupmu, terima kasihku kepadamu.